Elohimers. Terima kasih YC. Bersuka cita pagi hari ini. Luar biasa ya. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kita boleh memuji Tuhan pada pagi hari, pada siang hari ini. Tiba saat kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin sudah disinggung dari tadi tentang true church gitu ya. Dan saya mau berkata pada siang hari ini, kalian boleh putar kepala kalian dan lihat sekeliling kalian. Coba, silakan melihat sekeliling kalian, gereja ini. Coba lihat ke atas gitu ya. Boleh lihat ke atas, ke bawah gitu ya. Lihat ke bawah, terus lihat di depan ada ada bunga-bunga di mana-mana gitu ya. Nah, waktu kita melihat gereja ini, wah, kita kagum gitu ya. Kita sangat bangga banget gitu ya. Kita punya gereja yang luar biasa. Mungkin salah satu gereja terbesar di Sidoarjo mungkin ya. Ini adalah Elohimers. Tetapi kita mau lihat, apakah ini gereja yang sesungguhnya? Apakah ini gereja yang sejati atau dikatakan komunitas yang sejati? Tapi kita mau melihat pada siang hari ini, apa sih gereja yang sejati atau komunitas yang sejati itu? Saya mau bagi buat kalian semua apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, bahwa sebenarnya gereja yang sejati bukan hanya bicara tentang gedung gereja, tetapi gereja sejati seperti mungkin Kak Aldo sudah bilang ya, bahwa gereja sejati itu adalah kita. Gereja sejati itu adalah lahir dari kehidupan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan itu adalah kalian sendiri. Dan pagi hari ini kita mau melihat ada satu gambaran tentang gereja yang sejati di dalam Alkitab. Kita boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Ini adalah memberikan gambaran tentang gereja mula-mula, yaitu apa? Gereja yang sejati, di mana mereka bukan sekedar berkumpul setiap minggu, mereka berkumpul untuk beribadah, tetapi mereka juga bertekun di dalam firman. Mereka hidup di dalam doa, mereka tertanam dalam persekutuan yang erat dan menjalani kehidupan bersama dengan budaya apa? Jadi goal kita pada siang hari ini adalah budaya rasa saling. Kita mau baca dulu ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Firman Tuhan di sana berkata seperti ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau kalian mungkin baca di dalam pasal ini di ayat 42 sampai ayat yang seterusnya, kita akan temukan bagaimana satu kehidupan yang luar biasa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Bagaimana mereka tidak hidup egois, bagaimana mereka hidup untuk satu dengan yang lain, sehingga gereja mula-mula menjadi satu gereja yang kuat. Bukan hanya bicara tentang gedungnya, bukan hanya bicara tentang praise and worship-nya, tetapi kita boleh melihat bagaimana gereja ini boleh menjadi satu pengaruh yang luar biasa, boleh menjadi dampak bagi banyak orang, sehingga gereja itu menjadi satu gereja, menjadi awal satu kegerakan rohani yang luar biasa. Dan satu kerinduan kita siang hari ini, bahwa komunitas sejati yang ada di Elohim akan menjadi awal kegerakan rohani yang luar biasa. Amin. Bilang dong, mulailah dari sini Tuhan. Gak apa-apa kita minta sama Tuhan. Tuhan, mulailah dari sini, mulailah dari tempat ini. Amin. Amin. Bukan karena siapa, tetapi karena kalian sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena kalian dianggap dikatakan bahwa kita adalah berharga. Kita sejatinya adalah kepunyaan daripada Tuhan. Jadi gereja sejati itu mulai dari kita. Dan siang hari ini lewat pembacaan Alkitab kita tadi, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kekuatan gereja bukan terletak pada apa saya katakan tadi, bukan terletak kepada gedungnya, programnya mungkin banyak banget ya, bukan terletak dari itu atau jumlah daripada jemaat. Sekalipun mungkin jumlah jemaat banyak, tapi kita nggak saling kenal satu yang sama lain. Ada yang nggak kenal Kak Aldo di sini? Masa ada? Ada boleh angkat tangan? Kalau mungkin saya jarang ketemu kalian ya. Tapi sini aja. Oke. Tapi kalau kalian mungkin nggak kenal sama Kak Aldo, wah kebangetan itu. Nah, boleh lihat kiri kanan, kalian kenal teman kiri kananmu? Kenal?
Apa cuma, oh enggak, oke, ntar kenalan ya. Kenal, cuma kenal pokoknya dialah. Siapa dialah gitu ya, pokoknya anak EYC. Ya nanti sebentar kenalan. Tanyakan namamu siapa gitu ya. Oke. Gereja yang sehat atau gereja yang sejati adalah gereja yang dipenuhi oleh orang-orang yang saling mengasihi, saling menghormati, saling peduli, dan orang yang saling mendoakan dan saling melayani. Sedikit kita mau melihat tentang gereja mula-mula ya. Sedikit kita mau lihat tentang gereja mula-mula. Yang pertama, apa sih yang menjadi dasar atau menjadi kekuatan sehingga gereja mula-mula ini boleh menjadi memberi satu gambaran yang luar biasa tentang true church, tentang komunitas yang sejati. Apa yang menjadi dasar mereka? Apakah mereka punya gedung yang hebat, yang punya lantai berapa, yang punya mungkin eskalator atau punya pujian penyembahan musik yang luar biasa? Tetapi kita mau melihat siang hari ini, apa yang menjadi dasar atau pilar fondasi sehingga gereja mula-mula ini mereka dikatakan menjadi satu gereja yang luar biasa, satu komunitas yang luar biasa. Yang pertama, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, bahwa mereka tekun di dalam firman. Boleh bilang kiri kanan, tekun dalam firman. Firman Tuhan di sana katakan di ayat 42 dalam Kisah pasal 2, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya mau katakan pagi hari ini bahwa firman Tuhan menjadi dasar hidup pertumbuhan rohani kalian. Apakah kalian masih baca Alkitab setiap hari? Baca kitab suci, doa tiap hari? Masih ada yang baca Alkitab atau masih skip aja deh, hari Senin skip karena hari Senin sibuk gitu ya. Tapi mari, firman Tuhan ini akan menjadi satu dasar yang kuat, satu fondasi yang kuat di dalam pertumbuhan rohani. Makanan kita, makanan sehat buat rohani kita adalah apa? Adalah firman Tuhan. Kita mungkin ya sangat gampang mungkin atau sangat mudah buat kita untuk kita mencari makanan untuk tubuh jasmani kita agar supaya tubuh kita boleh bertumbuh dengan baik, agar supaya kita boleh menjadi sehat. Tetapi kita kembali diingatkan, dasar yang kuat atau fondasi yang kuat dari gereja mula-mula pada saat itu, mereka menjadikan firman Tuhan, pengajaran daripada rasul-rasul sebagai dasar hidup kerohanian mereka. Dan mereka menjadikan firman Tuhan sebagai apa? Prioritas. Prioritas tertinggi dalam cara berpikir dan dalam cara mereka bertindak. Artinya apa? Mereka tidak gegabah ketika mereka bertindak. Mereka tidak seenaknya dewe ketika mereka bertindak. Tetapi mereka jadikan firman Tuhan sebagai dasar mereka, sebagai otoritas tertinggi mereka. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Kita mau agar supaya kehidupan kita, yang guide kita adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, yuk baca firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan dasar buat apa? Buat hidup kita, bahkan buat komunitas rohani kita, komunitas yang sejati. Dan yang kedua, yang menjadi dasar dari gereja mula-mula pada saat itu adalah mereka hidup di dalam doa. Mungkin sudah berapa kali ya saya di mimbar ini bicara tentang doa. Ya, mereka hidup di dalam doa. Mereka bergantung kepada Tuhan di dalam segala hal. Karena apa? Tanpa doa, saya katakan, tanpa doa, gereja itu nol gitu ya. Kita butuh doa, kita perlu membangun kehidupan doa kita. Bukan hanya kepada firman, tetapi kita juga harus bertindak di dalam doa kita. Mereka menyatukan hati. Kalau kalian mau lihat ayat yang seterusnya, sampai gereja mula-mula ini, mereka mulai mengalami mujizat. Mereka boleh mengalami terobosan yang luar biasa. Karena apa? Mereka punya kesatuan di dalam doa mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mereka tertanam dalam persekutuan yang erat. Firman Tuhan, mereka berkumpul. Mungkin sama seperti kita ya. Kita punya care. Wah, tadi malam saya lihat care di depan situ di tegel merah itu bakar-bakar. Care-nya EYC pastinya ya. Wah, bakar-bakar. Wah, kita saling kumpul ya. Saling berbagi. Mungkin bukan roti aja hari kemarin ya. Saya lihat ada sosis ya, Dev. Sosis dan karena pas saya latihan di sini
kok kecium sampai di depan sini ya. Saya lagi latihan saya di sini. Wah, aroma bakarnya itu kecium. Mudah-mudahan persembahan kita pun tercium sampai di surga ya. Ada satu persekutuan yang sangat erat. Mereka tidak hidup sendiri-sendiri, oke? Mereka tidak hidup sendiri-sendiri. Ada hubungan di dalam, mereka saling mengenal, mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan kita kalau melihat, mereka itu sampai jual harta mereka untuk siapa? Untuk orang-orang, buat mereka, sesama mereka. Sampai segitunya ya, mereka hidup untuk orang lain. Dan selanjutnya, dan yang bagian terakhir saya mau berbagi buat saudara, dan ini menjadi goal kita siang hari ini. Mereka hidup bersama, mereka saling, bukan saya katakan, oh mereka tinggal di dalam satu rumah, tidak. Tetapi di dalamnya ada rasa saling. Mereka berbagi hidup, mereka berbagi cerita, mereka berbagi beban, mereka berbagi sukacita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa mereka memuji Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa yang dikerjakan pada saat itu. Oleh karena itu, kita mau melihat bahwa kehidupan kerohanian kita, kehidupan yang dikatakan sebagai true church adalah mereka di mana mereka hidup seperti apa? Mereka saling. Dan siang hari ini kita mau melihat saling itu yang seperti apa ya? Saling itu pastinya rasa saling itu terbangun nggak cuma satu orang saja, tetapi ada lawan, ada dua arah. Bukan cuma kamu sendiri. Kita mau lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-10, firman Tuhan di sana katakan begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita mau lihat kata saling yang pertama adalah saling mengasihi. Kita saling mengasihi. Ada satu ayat saya cuma cantumkan, saya tidak tulis ayatnya. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, firman Tuhan berkata seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang yang tak akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang lain akan tahu siapa kamu, siapa Yesus, kalau kita apa? Hidup saling mengasihi. Orang akan mengenal siapa kita. Oh, kita adalah murid Yesus. Tapi kalau kita tidak hidup saling mengasihi, saya katakan no. Kasih bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi kita belajar bahwa kasih harus bertindak. Kita mau katakan bahwa aku mengasihi orang-orang yang ada di luar sana, tetapi kita cuma tinggal di gereja terus. Kita cuma tinggal di gereja. Waktu mungkin kita lihat orang yang di luar membutuhkan, ya sudah, udah ada bagian misi kok, sudah ada bagian yang ini, sudah ada bagian dapur berkat kok. Tetapi kita mau mengubah pola pikir kita, bahwa kita mau belajar bertindak di dalam kasih kita. Mulai dari mana? Mulai dari hal yang kecil. Mulailah dari keluargamu. Karena itu yang Tuhan inginkan. Mulailah dari Yerusalemmu. Mulailah dari dalam keluargamu. Kamu mulai belajar mengasihi orang-orang yang ada di dalam keluargamu. Walaupun mungkin orang di dalammu, aduh kayaknya gak pantas dikasihi. Aduh kok kayaknya menyakitkan. Mungkin adik kakak aja pun mungkin kalian, wah eker-ekeran gitu ya. Wah dia tuh kayak gini, dia kayak gini. Mungkin sama papa mamamu, sama orang tuamu. Mengasihi. Kita harus belajar mengasihi. Dan kita butuh kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan, kita tidak akan mampu mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Caranya kamu alami kasih Tuhan, mungkin seperti Kak Aldo bilang tadi, dekat sama Tuhan, alami kasih Tuhan. Datang nyembah sama Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita. Jadikan Tuhan segalanya di dalam hidup kita. Dan kita akan alami betapa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Betapa Tuhan menerima kita apa adanya hidup kita. Kasih yang unlimited, gak ada batasnya. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Sehingga apa? Spontan. Kasihnya Tuhan itu akan mengalir. Sehingga
Kasihmu sama sesama itu mungkin tanpa disuruh kamu akan mengasihi orang-orang sekalipun mungkin orang itu aduh rasanya aduh kok sulit rasanya orang ini untuk dikasihi, tetapi kita belajar mengasihi karena apa? Kasih Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Yang kedua, kita saling menghormati. Mungkin seperti di ayat sudah kita baca tadi ya. Hendaklah kamu apa? Mendahulu memberi hormat. Tapi kita ini mau lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata seperti ini. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Mungkin kita katakan, orang itu gak layak dihormati kok. Tetapi kita mau lihat pada siang hari ini hormat yang seperti apa gitu ya. Mungkin secara harafiah kita mau mendahului memberi hormat. Mungkin hari-hari ini dunia sementara menyodorkan kita untuk kita yang jadi nomor 1. Kita harus yang terdepan pokoknya. Wah, kita harus jadi number 1 kita. Kita harus ada di titik di mana aku segala-galanya. Tetapi firman Tuhan membalikkan fakta. Kita diajarkan untuk apa? Mendahului memberi hormat, mengizinkan orang mungkin lebih dari kita. Wah, ini egonya kita yang harus dikorbankan di dalam memberi hormat ini. Kita melihat tadi, artinya bahwa kita belajar menghargai setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin seperti ilustrasi yang Ivan tadi kasih ya. Ada batu-batu bata yang tersusun. Setiap batu-batu bata mungkin itu memang mungkin ukurannya sama. Ukurannya sama. Tetapi kita ditaruh di tempat yang berbeda. Ada mungkin yang ditaruh paling bawah, ada ditaruh di paling atas. Kita mau menghargai itu. Kita gak mau melihat, kamu batu bata yang taruh di bawah berarti kamu tidak berarti. No. Siapa tahu dia ditaruh di bawah karena apa? Dia punya kekuatan yang luar biasa. Kita belajar menghormati seperti itu, oke? Dan juga mungkin secara harafiah ya, kita menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Jangan sampai saudara-saudara ya, saya pernah satu kali, ini ibu-ibu ya di koridor ya. Entah itu siapa ya. Are itu loh. Contoh ya, are itu loh. Ada loh orang-orang di sini jalan tuh santai aja. Nggak ada rasa hormat. Saya katakan, Tuhan ampuni, siapa tahu itu anak saya ya. Dia nggak menyebut nama ya, mungkin itu anak saya ya. Kita mau belajar menghormati orang yang lebih tua dari kita. Hormat, saling menghormati. Bagaimana kita saling menghargai. Kita saling menghargai satu dengan yang lain. Boleh lihat sekali lagi samping kiri, samping kananmu. Samping kiri, samping kananmu itu punya talenta yang berbeda. Kak Aldo sama Kak Niki aja punya talenta yang berbeda. Kak Aldo belum tentu bisa hitung uang yang sebanyak itu. Benar gak Kak Aldo? Tapi Kak Aldo harus belajar menghargai istrimu yang jago hitung uang. Kak Niki mungkin juga gak bisa bicara wah luar biasa sama Kak Aldo. Benar kan? Tetapi dia harus belajar hormat. Dia adalah suami. Orang yang di sampingmu, hargai dia. Dan kita belajar untuk tidak meninggikan diri. Aku yang paling hebat. Aku loh Gembala Yud. Kalian harus hormat kepada aku. Gak mungkin seperti itu. Tapi kita belajar menghargai orang-orang. Siapapun orang yang ada di samping kiri kananmu, di dalam komunitasmu. Karena apa? Mereka adalah ciptaan Tuhan. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Dikatakan bahwa kita adalah ciptaan yang termulia. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi ketika engkau lihat orang yang ada di sekelilingmu, oke, kita sama. Kita adalah ciptaan Tuhan. Yuk belajar untuk kita saling hormat. Sikap saling menghormati juga lahir dari apa? Sikap saling hormat itu lahir Efesus pasal 5 ayat 21. Saya tidak cantumkan ayatnya. Efesus 5 ayat 21 di sana katakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi sikap saling menghormati itu lahir dari mana? Kerendahan hati. Lahir dari kerendahan hati. Jadi selama kamu merasa aku paling hebat, aku paling jago, siapa yang mau kalahkan aku? Kita tidak akan punya rasa hormat, menghargai kepada orang lain. Dan kerendahan hati itu kamu dapat ketika apa? Kembali lagi.
ketika hubunganmu dengan Tuhan baik. Ketika hubunganmu dengan Tuhan sangat dekat. Kerendahan hati. Karena apa? Ketika kita ada di dalam Tuhan, semua ego kita dipatahkan. Semua keakuan kita dipatahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Kata Daud. Siapa aku ini Tuhan? Karena apa? Daud lagi berhadapan dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita dapat menghargai orang lain. Kita dapat menghormati. Lahir dari kerendahan hati. Jadi selama kamu merasa kamu hebat, kamu tidak akan pernah menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Kita mau belajar pada siang hari ini untuk kita belajar menghormati orang yang lebih tua, pemimpin kita, pemimpin rohani kita. Bahkan mungkin orang itu sebaya dengan kita. Hormat bukan hanya sekedar hormat gerak gitu ya, tetapi kita belajar menghargai orang-orang yang Tuhan taruh yang di sekeliling kita. Amin. Kita nggak tahu orang seperti apa yang Tuhan akan taruh di dalam hidupmu. Tetapi belajar hargai dia. Amin. Yang ketiga, yang pertama kita saling mengasihi, kedua kita saling menghormati, yang ketiga kita saling menerima. Wah, ini yang gampang-gampang susah ini. Kita saling menerima. Roma 15 ayat 7 di sana berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita mau belajar menerima orang lain, belajar menerima perbedaan. Suami istri aja saya katakan, suami istri mungkin sudah diikat dalam satu tali kasih pernikahan, tetapi kita punya perbedaan. Kita lahir dari latar belakang berbeda, tapi kita belajar menerima. Saya pernah kasih contoh ya, kalau di pernikahan tuh seperti ini. Jadi pengingat buat kalian ya, yang mungkin sebentar lagi mau masuk ke jenjang pernikahan. Waktu di pernikahan kan seperti ini. Sang mempelai pria begini, aku mengambil engkau, contoh Feni, sebagai istriku yang satu-satunya yang telah dijodohkan, bla 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 bla, sampai maut memisahkan kita. Itu biasa terjadi pernikahan. Dan yang mempelai wanita akan menjawab seperti ini, aku menerima suamiku Ronald, aku menerima Ronald David Munte sebagai suamiku. Apakah sudah 100% saya menerima dia? Belum tentu. Karena apa? Itu bergejolak. Loh, ternyata dia ngorok kalau tidur. Oh, jangan kasih tahu orangnya, mumpung orangnya nggak ada. Oke, ternyata orangnya begini. Belajar menerima orang lain, nggak langsung spontan kita menerima orang lain. Itu akan mengalami proses. Proses untuk kita belajar menerima orang lain. Menerima perbedaan sangat berbeda. Kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Kita dilahirkan dari suku yang berbeda. Kita dilahirkan dari latar belakang mungkin berbeda. Bahkan teman-teman mungkin orang-orang yang di sekitar kita mungkin punya kelemahan. Tetapi bicara tentang true church, kita belajar menerima kelemahan orang lain. Aduh, contoh ya kayak batu tadi. Aduh, batu itu lemah, jangan ditaruh di bawah deh. Kamu belum lihat kekuatannya. Kadang apa yang kita anggap di mata kita, wah orang ini lemah, jangan ditaruh di paling dasar deh. Wah, nanti goyang itu bangunan itu. Coba kita belajar menerima kelemahan orang lain. Saya percaya kita belajar menerima latar belakang orang lain. Kita belajar menerima perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Saya rasa care kalian akan menjadi satu care yang kuat. Komunitas kita dan gereja kita pun akan menjadi satu gereja yang kuat. Oh, gereja ini bukan hanya untuk contoh ya orang Chinese saja, orang Jawa aja, tetapi gereja ini berbeda-beda. Kalian mungkin terlahir dari suku mana-mana gitu ya. Ada suku Batak, ada suku Manado, ada suku Jawa, suku bermacam-macam. Apakah kita cuma hanya membuat satu komunitas ini aja, satu suku ini aja? Tidak. Tapi kita berbeda-beda di tempat ini. Tapi kita mau saling menerima. Amin. Saling menerima perbedaan, menerima latar belakang dan menerima kelemahannya dia. Dan yang keempat, saling apa? Saling mendoakan. Wah, saling mendoakan. Yakobus 5 ayat 16 di sana berkata seperti ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu apa? Sembuh. Wah, ngeri gitu ya saya katakan. Ternyata kesembuhan kita
kesembuhan mujizat, bicara sembuh bukan hanya bicara kamu sembuh dari sakit. Pemulihan kita bisa dipulihkan, kita bisa mengalami mujizat Tuhan, kita bisa mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Salah satu, mungkin ada sekian banyak kunci ya untuk kemenangan. Salah satunya apa? Ketika kamu belajar mendoakan orang lain. Bahkan mungkin orang lain tidak tahu kalau kamu sementara mendoakan dia. Mungkin dia lagi dalam kelemahan, lagi dalam keadaan sakit. Kita menopang satu sama lain di dalam doa kita. Karena kita percaya firman Tuhan berkata doa orang benar kalau kita doakan dengan apa? Dengan yakin, besar kuasanya. Oleh karena itu sepakat pagi hari ini kita mau belajar mendoakan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Pernahkah kalian berdoa buat pemimpin kalian? Kaldo kerasa nggak Kaldo ya? Didoakan orang banyak. Tapi siang hari ini kita mau belajar mempraktekkan ya. Saya nggak tahu, saya tergerak untuk ini. Bukan karena saya di bagian doa. Yuk lihat samping kananmu aja dulu deh. Lihat samping kanan. Yang di paling kanan boleh lihat ke kiri. Yang paling kanan boleh lihat ke kiri. Oh Devi boleh di depan deh. Di Kak Niki boleh. Kalian boleh lihat samping kananmu. Tahu namanya? Tahu namanya? Oke, yang paling kanan lihat ke kanan dong, lihat ke kiri. Kalian tahu namanya? Sudah? Yuk kita belajar melepas berkat buat temanmu ini. Dalam doa, yuk kita start ya. 1 menit kita berdoa. 1, 2, 3 ya, mulai. Mungkin temanmu yang kamu lagi doakan, dia mungkin lagi bermasalah, dia malah mengalami kelemahan. Tapi hari ini sebut nama temanmu itu di dalam doamu hari ini. Syukur boleh sebaliknya, kalian boleh lihat ke kiri, kalian melepaskan berkat buat temanmu yang ada di sebelah kiri. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau ada terobosan yang terjadi. Kami mau ada mujizat Tuhan yang terjadi. Kami mau kami sembuh. Kami sembuh dari segala keterikatan kami Tuhan. Ya dalam nama Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan berkat, kami melepaskan berkat. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yuk, sering-sering lakukan ini yuk. Itu di care kalian yuk. Mungkin kalian bisa buat lingkaran, kalian mulai berdoa buat temanmu. Mungkin waktu kalian berdoa kalian gak tahu aku mau doain apa. Tapi mungkin waktu kalian berdoa, oleh karena itu perlu firman menjadi dasar buat kita di dalam komunitas yang sehat, yang komunitas sejati ini. Agar supaya apa? Firman itu akan mengilhamkan itu di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita doakan tentang sahabat, tentang teman. Amin. Amin. Percaya bahwa akan terjadi terobosan ketika kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya sedikit kesaksian buat kalian. Jadi dalam beberapa bulan ini, saya dan beberapa teman masuk di dalam sekolah doa. Di sekolah doa dan akhirnya ada sekian 700 peserta di dalam sekolah doa ini. Saya masuk dalam satu komunitas yang kecil. Saya masuk dalam satu komunitas kecil ada sekitar 12 orang. Dari komunitas yang kecil 11 orang, saya dibentuk menjadi 3 orang untuk kami saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk mendoakan satu dengan yang lain. Dan di beberapa kelompok. Satu saat teman saya mendengar dia sementara bukan satu kelompok bukan satu area dengan saya. Tiba-tiba dia itu
melepaskan doa buat saya di dalam satu pertemuan. Dia melepaskan doa kepada saya. Saya tidak pernah cerita apa yang menjadi kebutuhan saya. Saya tidak pernah cerita apa yang lagi saya alami. Tiba-tiba orang ini langsung saya sampai, Tuhan, dia kok bisa tahu ya? Saya nggak pernah cerita sama siapapun. Dia bisa tahu apa yang menjadi. Sampai saya sendiri karena itu di Zoom ya, di lewat Zoom saya tuh nangis, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Ada satu keterikatan ya, ada satu keterikatan ketika kita mulai berdoa, orang ini enggak tahu siapa saya, kita juga enggak saling kenal, aku enggak kenal dia, kita enggak pernah ketemuan, kita enggak pernah papasan, tapi ketika dia berdoa sangat detil dan waktu dia melepaskan berkat, saya amin, 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 amin. Waktu dia berdoa buat anak-anak, saya bilang, saya enggak pernah bilang anak saya 3, saya bilang gitu ya, tapi dia berdoa, tak saya begini, wah, kita melihat dalam doa ada terobosan. Dan hari itu waktu kami saling mendoakan satu dengan yang lain, saya cuma bilang gini, Tuhan benar, ketika kita saling mendoakan, kita sendiri pulih, kita sendiri sehat, kita sendiri melihat mujizat dan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Katakan amin, amin. Dan yang terakhir, kita tadi sudah bilang bicara, kita saling apa? Kita saling mengasihi, kita saling menghormati, kita saling menerima, kita saling mendoakan. Dan yang terakhir, kita saling melayani. Galatia 5 ayat 17 di sana berkata, saudara-saudaramu, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Oleh kasih. Saya sudah katakan tadi bahwa setiap orang memiliki peran di dalam tubuh Kristus. Mungkin kamu jadi tangan, mungkin kamu jadi kaki, mungkin kamu jadi telinga, mungkin kamu jadi mata, kamu jadi hidung, bahkan mungkin kamu cuma jadi kuku ini. Tetapi kita semua punya perannya masing-masing di dalam tubuh Kristus. Kita mau saling melayani satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita sudah dimerdekakan oleh Yesus. Dan firman Tuhan katakan, jangan kamu pakai kemerdekaanmu itu untuk apa? Untuk melakukan dosa. Tapi pakailah kemerdekaan yang kamu miliki untuk apa? Untuk kamu melayani seorang akan yang lain. Artinya, kehidupanmu jadi berkat bagi banyak orang. Kehidupanmu jangan dikungkung oleh dosa. Tetapi mari kita mulai belajar keluar. Kita mulai menjadi saksi bagi orang-orang lain. Kita mulai melayani dengan sukacita dan dengan kerendahan hati kita. Ada banyak orang-orang yang di luar sana yang butuh tangan-tangan kita. Bahkan butuh doa-doa kita. Mari mulai melayani. Orang yang mengasihi Tuhan, dia mau mengasihi sesamanya. Oleh karena itu 5 hal kita saling pada siang hari dalam satu komunitas yang sejati. Kita saling melayani di dalam Tuhan. Kita saling mendoakan, kita saling menerima, kita saling menghormati. Dan kita saling mengasihi. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita di dalam gereja ini. Khususnya di EYC gitu ya. Saya cuma mau berbagi satu saat. Saya itu lagi ngobrol sama orang. Sama sesama, saya katakan saya ngobrol lagi sama teman, tiba-tiba saya tuh bilang gini, ini loh sudah keluar dari Elohim. Tiba-tiba orang yang lagi saya ajak ngomong ini bilang seperti ini, Allah cuma satu kok. Wah, Pak Dek saya gini, Tuhan, Yesus aja punya 100 domba, satu yang hilang, yang berapa yang ditinggal? 99, dia cari yang satu. Orang itu bisa bilang gini, Allah cuma satu kok, wong kita loh jemaatnya 1000. Saya katakan, bukan seperti itu. Yuk, mungkin seperti Kak Aldo bilang tadi, jangan biarin temanmu duduk sendiri. Temani dia, samperin dia, tanya, di mana rumahmu? Kamu udah ikut care belum? Datangi dia. Jangan ada satupun yang hilang siang hari ini, amin. Ya. Biarlah wajah-wajah ini terus saya lihat, bahkan mungkin akan ada wajah-wajah yang baru ya di tempat ini. Karena apa? Tempat ini hadirat Tuhan ada, amin. Tempat ini akan menjadi tempat ternyaman buat anak-anak muda. Karena apa? Ada kalian.
ada kalian karena ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kalian. Oleh karena itu, komunitas gereja sejati tidak dibangun oleh program, tetapi dibangun oleh apa? Mereka yang tekun di dalam firman, di dalam doa, tertanam dalam persekutuan. Oleh karena itu, Elohimers mulai dari hal-hal kecil. Mulai kasih senyum sama kiri kanan dong. Kasih senyum. Ada lagi marahan? Wah, bukan anak kecil lagi loh ya. Kasih senyum, mungkin hal-hal kecil. Kadangkala orang merasa dia dihargai cuman karena apa? Senyummu. Senyummu. Orang itu merasakan, ya ampun, senyumnya Kak Aldo, senyumnya Kak Niki. Saya kalau buka kacamata, saya nggak bisa lihat orang, mukanya orang dengan jelas. Di satu saat ketika saya jalan di lorong sini, saya jalan aja sendiri. Ya ampun Tante Feni, cek sombongnya. Saya bilang, saya sombong apa ya? Ternyata mereka senyum ke saya tidak bisa senyum karena saya nggak pakai kacamata. Waduh, saya lagi nih, wah ternyata ini kacamata penting buat saya supaya senyum saya. Karena apa? Mereka tuh merasa dihargai ketika kita mungkin lakukan saja hal kecil. Mungkin kalian nggak kasih sembako yang gede buat mereka, tetapi ketika kalian layani mereka dengan senyum, belajar menghormati. Kadang orang-orang tua, emak-emak, bapak-bapak itu kadang cuma disenyumin aja sudah senang. Ya ampun, anak itu anak muda itu. Nah, kita belajar dari hal-hal kecil ya. Kita belajar dari hal kita mulai senyum, sapa mereka, permisi aja gitu ya, atau hai gitu loh. Kadang kita nggak tahu siapa ya itu ya. Pokoknya hai aja gitu ya. Mereka mungkin sudah senang. Oke, jadi keluar dari tempat ini mulai sapa temanmu. Walaupun kamu nggak kenal, hai gitu ya. Hai. Saya cuma tutup dengan satu ilustrasi atau saksian ya. Jadi kalau kalian tahu di satu jalan ini, jalan apa ya, Kartini sampai tembus sana apa ya, Trunojoyo, pokoknya sampai Motok. Kalian mungkin pernah lihat ada satu tukang parkir. Tukang parkir itu di dekat bubur ayam yang sebelah sana. Ya pokoknya perempatan, bubur ayam perempatan itu ada ada satu tukang parkir di situ. Aduh, kalian harus belajar dari tukang parkir itu. Dia itu bisa hafal wajah saya mulai dari anak-anak itu sekolah di SMP 5 sampai detik ini. Bu, kalau ketemu saya, padahal saya pakai helm. Bu, saya begini. Pak, saya coba seperti itu. Dia itu melayani, kalaupun kita itu turun ya beli bubur ayam. Dia itu nganter kita sampai rasanya bubur ayam yang saya tenteng itu pengen dibawa sampai saya itu naik di sepeda motor. Silakan sampai seperti itu. Saya katakan, wah kalah kita sama tukang parkir ini. Suami saya aja yang orangnya kaku gini, wah kalah saya sama bapak ini ya. Dia begitu melayani, dia begitu menghormati kita. Bahkan mungkin pada saat dia tidak jam kerja, kalau saya lewat, Bu, saya katakan, yes, saya katakan gitu, seperti itu sama dia. Bahkan waktu ketika dia sakit, dia bilang, saya sakit Bu. Saya belajar berdoa, Pak, sembuh ya Pak. Saya berdoa menurut kepercayaan saya, Bapak berdoa menurut kepercayaan Bapak. Saya doakan dalam nama Yesus. Karena apa? Kita sudah akrab. Cuma tukang parkir. Kalian harus ketemu tukang parkir itu. Kalian harus lihat wajahnya. Oh ini yang Kak Feli bilang. Dia selalu mangkal pokoknya di situ. Selalu angkat tangan jempol. Saya nggak tahu dia kenal orang itu nggak kenal. Pokoknya diangkatin jempol. Dia akan melayani itu dengan baik. Saya katakan dunia aja bisa seperti itu. Apalagi kalian orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus peroleh keselamatan. Amin. Oleh karena itu mari kita mau bangun satu komunitas yang sejati, bukan tentang gedung gereja, tetapi tentang siapa kamu yang mau menaruh egomu di dalam kehendaknya Tuhan. Wah butuh menyalipkan karena kendala membangun komunitas yang sejati itu adalah apa? Egonya kita. Kalau ego kita nggak ditaruh di bawah kaki Yesus, tidak akan pernah terbangun satu komunitas yang sejati. Karena apa? Kita akan merasa saya yang paling hebat. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya dapat bagi buat kita siang hari ini. Kita mau sepakat ya siang hari ini ya. Tuhan, aku mau mulai. Mungkin mulai dari siang ini silakan kalian mulai dari siang ini. Bahkan mulai ketika mungkin saya berhenti berkhotbah.
Tuhan taruh nama orang yang ada di hatimu, di pikiranmu. Mari doakan dia. Kita mulai mendoakan. Kita mau melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan, kamu melayani Tuhan. Melayani, kamu katakan kamu melayani Tuhan. Kamu pun akan melayani sesamamu. Amin. Kita mau berkata tak akan pernah kusesali. Kita gak akan pernah rugi kok kalau kita melayani Tuhan. Amin. Dan kita mau melayani sesama kita. Haleluya, haleluya Yesus.